Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES yang ditutup di harga 99 menguat 2,06%. Asing, gak ada jual beli. Kalau dibuka resminya BES akumulasi. Langsung saja ke tekniknya BES. Nah, ini BES mulai melawan nih ya sideways dan akan tembus, mudah-mudahan minggu depan tembus 100 dan berpeluang. Kalau menurut saya kalau tembus 100 itu naikin aja kita ya. Kita akan arahkan kemungkinan besar BES di Februari. Ini jangkanya sebulan ya, nggak harus juga dalam seminggu. Ya kalau dia tembus 100 minggu depan arahnya tuh ada potensi 108, 112 EMA 200-nya. Time frame weekly-nya kita lihat dulu. Melawan walaupun volume kecil tapi juga Bapak Ibu lihat broker summary-nya akumulasi. Time frame bulanannya juga melawan walaupun koreksi tapi koreksi dengan low volume. Bahkan 4 minggu, bahkan 4 bulan dia terus turun volumenya. Ya mestinya ada swing high, ada potensi candle Februari hijau BES ya. Itu aja pokoknya. Kalau mau beli BES stop loss di bawah 96, 94, 95 itu buang aja. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut APLN yang ditutup di harga 90 menguat 1,12%. Asing net sell. Kali bukan semuanya APLN akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. APLN juga ya bisa dibilang aman karena candlenya hijau. Gini aja ya untuk APLN ini, kalau Bapak Ibu ada kebeli atau minat beli, tapi ini disclaimer, ini analisa saya bisa aja salah. Ya jebol 87 buang aja 86, 85. Kalau mau bagus mestinya minggu depan sudah di atas, kalau bisa di atas support nih lah, di atas 92, 93 itu udah bagus lah. Ya, target kenaikan saham-saham EMA 200-nya. Ya, semua kemungkinan besar di Februari saham-saham nih yang tadi saya analisa itu potensi kemungkinan, oh ini kayaknya berat ke 102 ke 111 karena harus naik 20%. Sepertinya 102, 103 itu aja lah maksimal. Ya, kemungkinan resistennya ini aja maksimal offset dikit 103 terus ya bisa saya twist di bawah. Ya, untuk PLN pokoknya ingat kalau dia minggu depan jebol tuh 86 gagal, lanjut downtrend untuk APLN. Lanjut ASRI yang ditutup di harga 144 menguat 3,59%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya ASRI akumulasi. ASRI bagus juga rebound. Mudah-mudahan nih serius bangkit. Nah ini kan sudah terlihat ada candle bullish engulfing dan dikonfirmasi dengan akumulasi. Bapak Ibu perhatikan yang akumulasi itu JP, AKBK, broker yang jarang dipakai retail. Walaupun yang jual juga bukan broker yang sering dipakai retail. Ada YU, ada Kajet ya yang jualan. Tapi selama candlenya bagus, candlenya ini dikonfirmasi bullish engulfing dan Bapak Ibu bisa lihat EMA CD-nya mengarah ke atas, golden cross, bagus. Ya udah kalau dia jebol 137 buang. Berarti 7 poin. Bapak Ibu siap nggak 135? Ya 5%, 6% lah cut loss. Tapi kalau jalan, nah kalau ini nih ada peluang. Kalau menurut saya ada peluang ke 170. Kalau jalan ASRI ya peluang ke 170. Itu untuk ASRI. Ya, jadi seperti itu aja time frame bulanan. Bulanannya volume meningkat. Ada perlawanan. Potensi naik. ASRI potensi naik. Ya, target terdekat itu 150-an minggu depan dan setelah itu 163, 170 arah ASRI. Ya mudah-mudahan jalan. Catatan jangan jebol 137. Lanjut BSDE yang ditutup di 950 koreksi 0,52%. Kalau dilihat dari asing net buy, kalau dibuka resminya BSDE akumulasi tipis. Langsung saja ke targetnya, mahal BSDE-nya bagus. Ya mudah-mudahan bertahan. Yang seperti ini nih sebenarnya juga bisa dibaca. Kalau Bapak Ibu sudah minat atau mau ya ini pakai kuncinya 930 atau 920, jangan jebol. Jebol itu ya downtrend. Kalau mau bagus ya rebound langsung minggu depan atau koreksi-koreksi tipis lah sebelum rebound. Tetap target ini sama, targetnya bisa EMA 200-nya. Kalau menurut saya sangat mungkin kalau BSD ini potensi upsetnya 10%. Kalau memang bangkit ya, ISG bangkit, potensi dia bisa dapat 10%. Support yang harus dijaga 925. Jebol itu 920 buang aja. Gak usah harap. Pasti turun. Peluang besar. Turun lanjut ke bawah untuk BSD. Ya ini terlihat juga ada big akumulasi. Cuman sayangnya sekarang dia di resisten. Ya tinggal Bapak Ibu
Tinggal Bapak Ibu bagaimana skenarionya kalau mau beli, itu aja ya. Untuk BSD ya harusnya ya nekat aja atau nawar, siapa tahu dikasih koreksi Senin besok kan cut loss-nya jadi nggak terlalu dalam. Dengan sekarang aja cut loss-nya di 3% lebih, nggak masalah. Dengan reward minimal 10%, jadi reward 1/3. Oke nggak? Oke tuh ya, asal catatannya dia bangkit ya, cut loss 3% lah kalau siap. Itu aja ya untuk BSDE. Lanjut CTRA yang ditutup di harga 985, terkoreksi tipis 1%, asing net sell. Lalu bukan semuanya CTRA akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. CTRA kepentok resisten dan gagal 2 kali. Tapi apakah masih bisa tembus? Masih bisa. Kita lihat minggu depan kalau tembus nih ya. Kalau tembus 1000, potensi valid breakout minggu depan ya. Target berapa ya, kita nggak usah muluk-muluk, 5-10% lumayan lah ya. Buy on breakout atau ini Bapak Ibu juga bisa pakai supportnya 945, 950. Kalaupun koreksi minggu depan ambil menurut saya di 950, 940. Stop loss 935 udah. Kalau buy on breakout gimana? Ya kalau buy on breakout dia tutup di atas 1000, turun lagi ya jual aja. Di berapa jualnya ya? Misalnya di 980, 970 udah. Gagal berarti, itu aja ya. CTRA peluangnya gimana? Kalau menurut saya peluangnya lebih condong ke atas. Monthly-nya doji, volume ya memang nggak kuat. Weekly-nya koreksi biasa ya, karena 1 hari perdagangan, karena 2 hari perdagangan nggak bisa juga kita pakai terlalu apa-apa gitu ya. Yang pastinya minggu depan tembus 1000 tuh bagus CTRA. Kita lihat, atau koreksi ke 950, kesempatan beli buy on weakness. Tinggal bagaimana lihat kondisi respon market minggu depan. CTRA. Lanjut Demas yang ditutup di harga 147 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net sell. Kalau bukan semuanya Demas di distribusi. Demas lagi sideways saja sama. Demas nih yang penting gak jebol 145, udah 143, 144 buang aja udah. Menarik ya? Nggak menarik, percaya nggak menarik Demas ya. Secara teknikal belum, tapi kalau Bapak Ibu yakin nih, kelihatannya kan MACD-nya mulai mengarah ke atas nih, berarti ada perlawanan ya. Bisa aja ada tiba-tiba inflow nantinya, kita nggak tahu sentimen apa. Yang pastinya daripada Demas mendingan yang tadi ada apa tadi, BSDE, CTRA, itu lebih menarik daripada Demas. Tapi kembali lagi kesukaan orang kan beda-beda ya. Dari mungkin 10-12 saham properti pasti beda-beda sukanya. Atau yang hitung-hitung fundamental, melihat fundamental Demas ini lebih bagus dari CTRA BSD, kan bisa. Nggak salah ya. Jadi di market ini terserah Bapak Ibu, karena yang punya kuasa atas uang investasi Bapak Ibu tuh Bapak Ibu sendiri. Jangan terlalu memikirkan orang lain ya. Kalau bilang orang lain jelek tapi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagus, ya silahkan beli. Penting ada plan. Itu aja untuk Demas. Lanjut LPKR yang ditutup di 91 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net sell. Lalu bukan semuanya LPKR akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. LPKR belum menarik ya. Bisa ada rebound nggak? Bisa ada rebound. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat yang belinya nih YP, YU, FSAI ya, ada peluang rebound lah. Supportnya Bapak Ibu pakai 87, udah itu aja ya untuk LPKR. Lanjut, target kemana kalau jalan minggu depan? 100 minimal kalau jalan. Lanjut P1 yang ditutup di 394, menguat 1,54%, asing net sell. Kalau bukan resminya P1 di distribusi. P1 setis. Nah, P1 sudah ada sinyal pembentukan pola saudara, dan sudah terbentuk walaupun belum valid. Kenapa? Karena belum tembus 400 minggu ini ya. Mulai Senin depan tutup di atas 400 bangkit. Target minimal ya 5%, 6% harusnya bisa dapat lah ya. Gak harus minggu depan, tapi ya kalau dikasih sebulan 5%, 6% oleh P1 ya bagus. Nggak bagus, kita itu fokus ke pertumbuhan portfolio ya. Ibaratnya ya kalau dikasih 5% sebulan, seminggu itu udah bagus. Jangan lalu melihat saham-saham yang bisa ngasih 20%, 30% sehari atau 100% sebulan. Ya jangan seperti itu. Bapak Ibu fokus ke psikologis Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu tuh invest atau trading nyaman, nggak berpengaruh dengan pergerakan itu ya. Dan ini sudah terbentuk swing low. Kalau menurut saya sudah terbentuk swing low 388 support, jangan jebol. Kalau jebol gagal ya. Nah nih
Jadi minggu depan harusnya langsung digas minggu ini ya, mulai Senin. Supportnya 388, risknya kecil tuh, 3% aja atau maksimal 4% lah. Target kemana? Kalau dikasih 420 dari harga sekarang kan lumayan tuh, 6% setengah, apalagi ke 430. Itu target pivot. Mudah-mudahan Senin besok atau minggu depan tembus 400. Bagus kalau tembus 400 minggu depan, tembus dan tutup. Ya, lanjut. SMRA yang ditutup di harga 462 menguat 2,66%. Asing net buy. Bekas mainnya SMRA akumulasi. SMRA mantul juga dari support 450 ya. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang nekat beli. Saat ini big akumulasi. Bagus gak? Bagus. Candlenya bagus. MACD mengarah ke atas. Itu melakukan perlawanan. Support masih sama 450, jebol buang. Udah. Kalau Bapak Ibu, saya mau beli pas candle hijau. Ini dia candle hijau kalau berminat. Saya maunya satu candle hijau lagi. Nanti kalau candle hijaunya satu lagi di atas 480, sikit mau nggak kira-kira beri? Kalau mau silahkan. Kalau mau risknya kecil ya. Sekarang kalau minat, disclaimer bukan rekomendasi ya, bukan nyuruh beli. Risknya nggak dalam lah ya. 3,5-4%, reward minimal rewardnya 5%. 480 500 minimal kalau jalan SMRA. Itu aja. Lanjut. PANI yang ditutup di harga 11.575 terkoreksi 4,14%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PANI itu didistribusi walaupun seimbang. Nih kelihatan memang ada akum ya, tapi Bapak Ibu lihat yang akum tuh siapa brokernya? XC. Ajaib kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah tulis di kolom komentar broker XC itu apa. Kalau saya setahu saya itu Ajaib, CC Mandiri Sekuritas, OD Dana Reksa, apa OD ya? Lupa saya. EP MNC Sekuritas, YP Mirai. Dan langsung saja ke teknikalnya. Gimana nih kalau untuk PANI? Kalau pandangan saya, PANI sudah confirm downtrend. Ini disclaimer ya. Menurut saya sudah konfirmasi downtrend. Kenapa? Karena dia minggu kemarin gagal walaupun memang 2 hari. Ya kita kasih minggu inilah ya terakhir. Maksudnya mampu nggak dia tembus 14.000? Kalau nggak mampu ya udah. Potensi saya twist di bawah. Di bawah berapa? Di bawah 13.000. Support kuatnya itu nanti di 10.000, 9.500. Downtrend. Walaupun ada yang bilang ya plan PANI targetnya masuk indeks MSCI. Tapi nggak mungkin kan masuk indeks MSCI bulan Maret nanti. Apakah 3 bulan ke depan? Ya kalau misalnya 3 bulan ke depan ya pastinya ada potensi turun dulu. Ya kembali ke masing-masing lah. Kalau yakin silahkan hold. Kalau nggak yakin gimana plannya. Seperti itu. Untuk PANI saat ini kalau saya belum menarik. Tapi coba kita lihat sebulan Januari itu gimana dia. Buangan. Sebulan Januari itu buangan. Jadi menurut saya PANI saat ini belum dulu. Ada potensi terkonfirmasi nih Bapak Ibu lihat gak? Terpampang jelas. Pola inverted, pola head and shoulder. Neckline-nya itu 14.000. Kalau nggak tembus ya sideways di bawah 14.000. Bahkan bisa terus turun. Kalau ini targetnya berapa nih turunannya? Kita hitung ya. Tuh 7.000-an ya. 7.000 8.000 tuh. Kira-kira. Nah ini kita gambar lagi. Ini tapi belum pasti ya Bapak Ibu. Di market ini nggak ada yang pasti. Yang pasti. Tapi yang pastinya bagaimana kita melihat respon market. Itulah pentingnya pakai stop loss kalau trading. Saya juga mengalami seperti yang Bapak Ibu alami mungkin saat ini yang baru belajar, yang mau mulai. Bingung nih, saya ini mau investasi apa mau trading? Kalau mau trading pakai stop loss gak rela cut loss. Selalu berharap. Ya saya juga dulu seperti itu. Tapi akhirnya saya memutuskan belajar trading. Karena juga dulu uang saya itu terbatas. Kalau cuma investasi kayaknya berat. Belajar fundamental lagi. Dan menurut saya lah ya terlalu lama saya menunggu. Jadi saya coba untuk fokus ke trading dan buat sistem trading dan ya pakai stop loss. Ternyata ya bisa-bisa aja bertahan. Itu ya. Jadi seperti itu aja saat ini untuk PANI. Kalau pandangan saya wait and see. Kalau mau nawar, mau beli, kalau menurut saya mendingan di 10.000. Ya, kalau Bapak Ibu ada nonton video tentang PANI minggu lalu, ya saya bilang waktu itu incar kalau bisa di dekat-dekat 10.000. Lihat kalau memang ada buying power, entry. Saya juga waktu itu mau entry, tapi
ketinggalan. Saya antrinya di 9850 nggak dikasih, langsung terbang. Aduh, saya tuh malas kalau udah 5% saya kelewat. Antrian saya nggak kejemput. Saya tuh malas lagi. Belum lihat juga pergerakan, apalagi ini kondisinya ya, kondisinya dia lagi turun. Nah, jadi malas, takutnya bandar berubah pikiran, diturunin dulu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Pak nih. Saat ini wait and see, kalau mau minat ya 10.000 itu menarik. Lanjut CBDK yang ditutup terkoreksi 2,72%, harga 8.025 asing net sell. Kali bekasnya CBDK akumulasi. CBDK sepertinya akan turun lagi. Ya menurut saya bisa potensi turun lagi walaupun terlihat ada YZ, AZ, akum. Tapi yang Bapak Ibu lihat yang buang barang tuh BK, AK, MG. Ada potensi turun lagi mungkin ke 7.500. Sekarang di support minor memang. Support minor 8.000 tapi ada support kuat 7.500. Ya, saat ini wait and see juga CBDK. Itu aja dulu untuk CBDK saat ini ya. Kalau saya lebih wait and see. Lanjut Esesia yang ditutup di 1.000, tar koreksi 0,49% asing net sell. Kali bukan semuanya Esesia di distribusi. Esesia Doji mudah-mudahan bangkit lah ya. Nah, oh iya saya lupa. Kalau sektor properti bangkit minggu ini potensi juga bangkit Pak nih dengan CBDK tadi ya. Tergantung Bapak Ibu lah gimana strateginya ya. Dan Esesia, nah kalau Esesia ini sudah terlihat waktu itu dia membentuk low di 960. Nah, kalau dia jebol lagi 960 besok udah gagal downtrend. Jadi Bapak Ibu maksimal cut loss berapa? 4,5%. Gak usah jauh-jauh. 955 buang aja. Kalau dia merah. Candle doji seperti ini harus langsung bangkit, lanjut rebound. Tapi sayangnya dia membentuk candle doji ini dengan distribusi. Bisa dikatakan juga markup distribusi. Tapi nggak masalah. Mau distribusi broker semarinya. Kalau nggak kena plan kita, misalnya Bapak Ibu niat beli, disclaimer. Selama nggak jebol 960 ya hot aja. Jangan terpengaruh dengan big distribusi. Kalau ragu, nggak mau saya tuh sistem tradingnya, plan saya tuh harus akum dan candlenya bagus. Kalau candlenya bagus terlihat distribusi, saya nggak mau beli. Seperti itu sistem trading saya. Untuk plan saya beli saham, pilih-pilihan saham saya. Ya boleh juga. Kalau seperti ini ya saya skip walaupun candle bagus. Harus dua mencukupi misalnya. Candlenya bagus, ada akumulasi. Baru saya entry. Itu boleh kan. Jadi Bapak Ibu sudah terfilter nih saham-sahamnya. Jadi Bapak Ibu beli saham-saham yang candlenya bagus dan ada akumulasi. Itu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, cek terus satu-satu, filter satu-satu. Pasti ada ketemu sesuai sistem trading Bapak Ibu. Kalau hari ini nggak ketemu, besok. Yang penting fokusnya ke tadi kembali pertumbuhan portfolio. Salah nggak seperti itu? Nggak lihat fundamental, nggak lihat teknikal. Yang penting candle bagus, ada akumulasi. Mau seperti apa, saya beli. Asal nggak terlalu jauh dari kenaikan harga. Nah, jadi seperti itu aja untuk Esesia saat ini di support, mudah-mudahan rebound. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berneta ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.